Pada tanggal 14 Agustus 1945, Sekutu menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Berita senjata-senjata tersebut disiarkan di radio Jepang dan Sultan Syahrir mendengarkannya. We interrupt this program to bring you a special news bulletin. The Japanese have attacked Pearl Harbor, Hawaii by air, President Roosevelt has just announced. The attack also was made on all naval and military actions. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir segera pergi ke rumah Muhammad Hatta untuk memberitahukan berita ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan masuk, Syahrir. Baik, terima kasih. Bung Hatta, bagaimana soal kemerdekaan kita? Bukankah soal kemerdekaan sudah kita serahkan kepada PPKI? Tapi menurut saya, tidakkah lebih baik kemerdekaan segera dilaksanakan tanpa melalui PPKI? Apa maksud Bung Syahrir berkata seperti itu? PPKI adalah bentukan Jepang. Jika kita seorang merdeka melalui PPKI, Sekutu akan menganggap Indonesia adalah buatan Jepang. Sebaiknya kita segera memproklamasikan kemerdekaan kita atas nama bangsa Indonesia selagi kita masih dalam keadaan vakum of power. Vakum of power? Saya mendengar dari radio bahwa Jepang telah menyerah kepada Sekutu. Itu artinya Indonesia sedang berada dalam keadaan kekosongan kekuasaan. Jadi ini adalah kesempatan yang baik untuk kita untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia agar Indonesia mempunyai kepemimpinan yang baru. Apakah Bung Karno akan setuju dengan itu? Bagaimana kalau kita menghubunginya terlebih dahulu? Itu ide yang bagus, Bung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Bung? Apakah saya dan Syahrir boleh ke rumah Bung Karno guna membahas kemerdekaan? Baiklah, saya tunggu kedatangannya. Sultan Syahrir dan Muhammad Hatta menemui Soekarno di rumahnya untuk memberitahukan tentang kekalahan Jepang.
Sahir mendesak untuk mempercepat proklamasi, tetapi Bung Karno menolak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Silakan duduk. Ini sudah. Mengapa kalian datang kemari? Ada masalah apa? Ada berita penting yang ingin saya sampaikan. Berita apa itu, Sahir? Saya telah mendengar Jepang telah menyerah kepada sekutu. Bagaimana jika kesempatan ini kita gunakan untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia agar Indonesia mempunyai kepemimpinan yang baru? Saya tidak bisa bertindak sendiri. Itu semua hak PPKI. Alangkah janggal bila saya mengucapkan kemerdekaan tanpa melalui PPKI yang saya ketuai. Tapi Bung, Maaf, Sahir, tapi kita memang tidak boleh gegabah. baiklah kalau begitu kami permisi Bung. Mari Bung. Mari. Pendapat Sultan Syahir tidak disetujui oleh Bung Karno, sehingga pada sore hari Sultan Syahir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Bagaimana ini? Soekarno dan Hatta tidak menerima usulanku untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Sebaiknya aku segera menemui golongan pemuda untuk memberitahukan hal ini. Baiklah, aku akan bersiap-siap. Assalamualaikum saudara-saudara. Waalaikumsalam. Saudara-saudara, saya telah mendapat berita yang sangat penting untuk kita semua bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Dengan itu, maka Indonesia berada dalam desakan kekuatan. Sungguh kabar gembira yang Anda kabarkan. Tapi, apa itu desakan? Biar saya perjelas. Sekarang ini, Jepang tidak lagi menguasai Indonesia karena telah menyerah kepada sekutu. Belum lagi sekutu belum menguasai Indonesia. Baik, saya mengerti. Lalu apa yang kita lakukan untuk mengisi desakan kekuatan ini? Gimana jika kita meminta Bung Karno dan Hatta untuk segera melaksanakan proklamasi Indonesia? Ya, saya setuju dengan itu. Karena ini memang waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Baiklah, kalau kalian sudah setuju, mari kita ke rumah Bung Karno untuk membicarakan hal ini. Tetapi jangan sampai proklamasi kemerdekaan dilaksanakan oleh PPKI. Kenapa kau berpendapat demikian, Sobat? Karena PPKI adalah bentukan Jepang. Kita tidak ingin ada campur tangan Jepang dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Bung Karno sebagai pemimpin rakyat atas nama rakyat melalui siaran radio. Tetapi apakah Bung Karno setuju? Beliau kan ketua PPKI. Kalau beliau menginginkan naskah proklamasi tetap disusun oleh PPKI, kita paksa saja dia. Kalau perlu apa? Kita harus bicara secara baik-baik dulu dengan beliau, Darwis. Betul kawan, kekerasan bukan cara penyelesaian yang tepat. Baiknya setelah Bung Karno pulang dari darat, kita segera menemuinya. Pada 15 Agustus 1945, di rumah Bung Karno berkumpullah golongan muda yang dipimpin oleh Wikana, Sukarni, Darwis, dan Chairul Saleh. Mereka mendesak Bung Karno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa ada Bung Karno di dalam? Kami ingin bertemu dengannya. Oh ada, Bapak ada di dalam. Memang ada keperluan apa ya? Begini Bu, ada yang ingin kami bicarakan. Kalau begitu, silakan masuk. Silakan duduk. Kang Mas, Ya, ada apa, Fatma? ada para pemuda ingin mencari Kang Mas, ingin menyampaikan sesuatu. Oh, begitu. Baiklah. Silakan duduk. Saya dengar dari istri saya ada yang ingin disampaikan. Perihal apa itu? Begini, kami mendapat kabar bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Jadi otomatis terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Itu benar. Dan maksud kami datang ke sini adalah untuk meminta agar segera dilaksanakannya proklamasi kemerdekaan Indonesia. Secepatnya, mungkin akan saya usahakan setelah dirundingkan kembali dengan anggota PPKI lainnya.
Tidak bisa, kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Ini merupakan waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Apa kalian tidak memikirkan bahaya yang akan kita dapat bila kita senekat itu untuk memproklamasikan kemerdekaan? Jepang pasti akan menyerang kita. Justru itu, saat ini Jepang tidak lagi menguasai Indonesia. Jadi, mengapa kita harus menyia-nyiakan kesempatan ini untuk segera memproklamasikan kemerdekaan kita secepatnya? Nanti saja setelah kita bicarakan dengan anggota PPKI. Saya tidak berharap Anda untuk melaksanakan rapat PPKI terlebih dahulu, karena saya takut Jepang akan mengetahui rencana kita dan menghalangi Indonesia merdeka. Tapi PPKI merupakan satu-satunya cara untuk memerdekakan Indonesia. Tapi kami tidak ingin merdeka oleh Jepang. Ayo Bung, malam ini juga kibarkan revolusi. Kita harus segera merebut kekuasaan, Bung. Kami siap mempertaruhkan jiwa kami, Bung. Ya, kami siap. Jika Bung Karno tidak bertindak cepat, maka akan ada pertumpahan darah dan pembunuhan besar-besaran di esok hari. Ini, goroklah aku sekarang. Tak usah lagi kawan besok. Sudahlah, tak ada gunanya kalian bertekap seperti ini. Mari duduk kembali dan bicarakan ini baik-baik. Wikana, kita tidak boleh gegabah. Lalu, mengapa kau tidak melakukannya sendiri? Mengapa menurut Soekarno melakukannya? Saya hanya mengingatkan, Bung, jika kemerdekaan tidak dilakukan malam ini, besok rakyat akan membunuh orang-orang yang dihargai sebagai pro-Belanda, seperti orang-orang Ambon. Wikana benar, Bung. Lagi pula, mengapa kita harus menunggu Jepang memerdekakan kita jika kita bisa mewujudkan kemerdekaan kita sendiri? Kekuatan kita tidak sebanding dengan kekuatan Jepang dan sekutu. Kita tidak akan dapat bertahan sendiri, apalagi setelah kita merdeka tanpa bantuan mereka. Saya yakin, kita bisa, Bung. Kita bisa. Benar, Bung. Mari kita segera laksanakan proklamasi. Benar, Bung. Cepatlah. Malam ini, Bung. Malam ini. Tenang, tenang. Ini sudah malam. Tak baik bagi kita semua membuat keributan seperti ini. Saya mengerti bagaimana perasaan saudara, tapi saya tidak dapat mengabulkan permintaan saudara. Karena saya takut akan ada lagi banyak korban jiwa. Baiklah kalau begitu. Kami permisi dulu. Maaf telah mengganggu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian, para anggota golongan tua yang berada di kediaman Soekarno langsung membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini? Para pemuda menuntut untuk memproklamasikan kemerdekaan. Kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita memerlukan waktu untuk mempersiapkan semuanya dengan matang, agar tidak terjadi apa yang tidak kita inginkan. Saya setuju. Menurut saya yang terpenting sekarang adalah menghadapi sekutu yang hendak berkuasa di negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan sebaiknya kita bicarakan dalam sidang PPKI saja. Lalu, bagaimana dengan pendapat golongan muda? Apa kita abaikan saja? Ya, lagi pula mereka juga masih muda. Pemikiran mereka terlalu pendek. Kita harus melihat ke depan dan mempersiapkannya dengan matang. Kalau tidak, bagaimana jika semuanya berantakan? Baiklah, Bung. Berarti kita semua sudah sepakat. Setelah usaha mendesak golongan tua gagal, para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Cikmi 71. Mereka berdiskusi lalu sepakat untuk menculik Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok dan membahas proklamasi. Saudara-saudara sekalian, sebagaimana yang telah kita ketahui, Soekarno telah menolak untuk melaksanakan proklamasi. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana jika kita culik Bung Karno dan Hatta, lalu kita desak mereka untuk segera melaksanakan proklamasi? Culik? Iya, kita bawa keduanya ke satu tempat, lalu kita bujuk mereka. Saya setuju. Dengan begitu, Jepang tidak akan bisa mempengaruhi mereka. Lalu, kemana kita akan membawanya? Ke Rengas Dengklok. Rengas Dengklok itu luas. Di mana kita akan menempatkannya? Saya akan menghubungi Sudanko Subeno untuk hal ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Darwis? Kami akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta untuk mendesak mereka agar mereka melaksanakan proklamasi. Apa? Menculik mereka? Ya, dan kami sepakat untuk membawa mereka ke Rengas Dengklok. Bisakah kamu memberikan keamanan kepada kami dan mencarikan kami tempat untuk menyembunyikan Soekarno-Hatta? Tentu saja saya akan menyelamatkan Anda semua untuk tempat rumah Jiu Kiusong. Baiklah, terima kasih Sobeno. Baiklah. Sobeno setuju, dan kita ditempatkan di rumah Jiu Kiusong. Kapan kita akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta? Secepatnya, besok subuh. Kalian setuju? Pukul berapa tepatnya?
Pukul 4 bagaimana? Setuju. Keesokan hari, tepatnya 16 Agustus 1945, pukul 4, rombongan pemuda pergi menculik Bung Karno dan Bung Hatta di kediamannya untuk dibawa ke Rengas Dengklok tanpa sepengetahuan golongan tua. Iya, ada apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rombongan pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok. Bung Hatta telah sampai terlebih dahulu sebelum Bung Karno. Keduanya dibawa ke sebuah ruangan di dalam rumah Jiao Kingsong. Soekarno, Hatta, apa tujuan kalian membawa kami ke sini? Maafkan kelancaran kami, Bung. Ini demi keselamatan Anda. Kami ingin membicarakan masalah proklamasi. bukankah tempo hari sudah kami beritahu masalah kemerdekaan akan kita bahas kembali di sidang PPKI? Memang benar adanya. Kami semua berpendapat, mengapa menunggu untuk dimerdekakan oleh Jepang? Mengapa harus menunggu hasil PPKI? Kalau kita bisa bergerak dengan kekuatan sendiri. PPKI itu bentukan Jepang, Bung. Kami ingin memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Pendapat itu benar. Kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Selain itu, kita masih belum siap. Dan kita masih belum bisa memerdekakan tanpa bantuan Jepang. Bagaimana bila perkataan Jepang tentang kemerdekaan bangsa kita hanya janji manis belaka? Apa yang kita lakukan? Apakah akan selamanya untuk menunggu janji itu, Bung? Kita harus memproklamasikan kemerdekaan sekarang juga, demi rakyat yang sudah bertahun-tahun terbelenggu oleh penjajah di tanah air mereka sendiri. Mereka berhak bebas, dan sekaranglah saatnya. Tenang, saudara sekalian. Mari kita bicarakan semuanya dengan kepala dingin. Tidak perlu adanya ketegangan, oke? Bung Saleh, buka ikatan Soekarno. Bung Darwis, buka ikatan Hatta. Bung Hatta, mari ikut saya. Saya mengerti perhitungan kalian berdua mengenai masalah proklamasi ini. Kita memang belum mempertimbangkan semuanya secara matang. Bahkan tidak datang dua kali, Bung. Apa yang mereka katakan benar adanya, dan saya mendukung mereka. Tetapi, apa kita bisa? Apa kita bisa untuk melakukan semua ini? Mungkin, Bung. Asal kita berusaha, kita akan menemukan jalan keluarnya. Pula, para pemuda di Jakarta sedang menyusun strategi pertahanan untuk mencegah terjadinya serangan Jepang dan sekutu yang tidak menerima proklamasi bangsa kita. Baiklah, saya setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa ada campur tangan Jepang. Rombongan di Jakarta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Hatta. Maaf Pak, Bapak manggil saya. Oh, kali gitu silahkan, boleh masuk Pak. Syukurlah kalian semua baik-baik saja. Jadi, bagaimana keputusannya? Kami setuju, kemerdekaan akan dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Lalu, kapan kita akan melaksanakannya? Bagaimana jika besok pasukan pemuda di Jakarta sudah bersiap? Ya, jika mungkin, kita akan melaksanakannya besok. Bagaimana kita membicarakan naskah proklamasi untuk mendeklarasikan kemerdekaan kita? Kita butuh tempat untuk membahasnya, Bung, tapi hari sudah malam dan pihak Jepang tak mungkin mengizinkan kita untuk melakukan kegiatan sekarang. Apalagi jika mereka tahu bahwa kita hendak membicarakan rencana proklamasi. Saya punya ide, kita akan meminjam rumah perwira Jepang yaitu Laksamana Maeda. Setelah perundingan di Rengas Dengklok, semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut proklamasi kemerdekaan. Selamat malam, ada apa, Bu? Maaf, kami mengganggu Anda malam-malam ini. Kami perlu tempat untuk membicarakan kemerdekaan yang akan dilangsungkan esok hari.
Benarkah itu? Kalau begitu silahkan masuk. Baiklah. Silahkan duduk. Terima kasih Pak Kabura. Bolehkah saya meminjam pena dan kertas Laksamana? Baiklah, tunggu sebentar. Bagaimana dengan penandatanganan naskah ini? Menurut saya, sebaiknya naskah ini jangan ditandatangani oleh anggota PPKI. Memang kenapa? Lantas siapa yang akan menandatanganinya? PPKI itu bentukan Jepang. Kita sudah sepakat tadi untuk mempromosikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Iya, kau benar. Bagaimana ini, Bu? Ada dari kalian yang punya pendapat untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana jika naskah ditandatangani oleh para hadirin yang hadir saat ini? Seperti Amerika ketika menandatangani teks deklarasi. Jangan, kita tidak boleh meniru. Kita harus berbeda dari bangsa lain. Lalu, bagaimana Bung Karno? Karena ini semua berkat jasa Indonesia. Berarti atas nama bangsa Indonesia. Saya setuju dan saya punya usul. Yang menandatanganinya cukup 2 orang saja, yaitu Anda dan Bung Hatta sebagai wakil dari bangsa Indonesia. Bagaimana? Usul yang bagus. Bagaimana hadirin? Setuju. Tolong, ketiklah teks proklamasi ini. Jagalah teks ini dengan baik-baik. Baik, Bu. Setelah usai perundingan di rumah Laksamana Maeda, Soekarno pulang dan disambut oleh istri tercinta. Alhamdulillah, semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu telah menemani saya di saat-saat yang cukup menguras pikiran ini. Iya, terima kasih kepada Gusti Allah yang telah memberikan jalan kepada bangsa kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Oh ya Pak, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera yang akan diiringi lagu Indonesia Raya, karya Bung Supratman. Bukankah kita belum punya bendera? Lantas bagaimana? Ya ampun, Bapak sampai lupa Bu. Kalau begitu, bagaimana kalau Ibu saja yang menjahit benderanya? Tapi Ibu tidak punya kain Pak, kain yang ada hanya kain merah dan putih, apakah tidak apa-apa? Tentu saja, buatlah bendera yang sederhana. Yang penting, kita sudah berusaha menyediakannya. Baiklah Pak, dan Ibu punya ide. Kita namakan saja benderanya Sang Saka Merah Putih, bagaimana? Ide yang bagus. Ya, bendera pusaka, Sang Saka. Dan warna benderanya merah putih. Menjadi Sang Saka Merah Putih. Brilian. Ya sudah, sebaiknya Bapak bersiap sana menyusun pidato yang akan Bapak bacakan. Pusaka abadi nan jaya, Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir peta, di
Trumurti, tolong kibarkan bendera ini sebagai tanda awal kejayaan bangsa ini. Baik, Bung. Saya akan menyuruh anak didik saya untuk mengibarkannya. Jaga baik-baik bendera ini. Kalian diberi kehormatan untuk mengibarkan bendera ini untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia. Siap, Komandan. Kami tidak akan mengecewakan Anda. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara hadir di sini untuk menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita, bangsa Indonesia, telah berjuang untuk merdeka. Bahkan telah beratus-ratus tahun lamanya. Gelombang aksi kita tidak putus dalam berjuang untuk memerdekakan negeri ini. Kita jatuh bangun, menyusun kekuatan untuk menggapai cita-cita Indonesia bebas dari penjajahan bangsa lain. Semalam, kami para pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari berbagai penjuru bergabung untuk memusyawarahkan, dan permusyawaratan itu saya berkata, inilah saatnya bagi kita untuk mengorbankan api revolusi kemerdekaan Indonesia. Saudara sekalian, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 45, atas nama bangsa Indonesia. Perjuangan para pemuda pada saat itu sangatlah penting, karena jika mereka tidak bersikeras untuk memindahkan Soekarno dan Muhammad Hatta, maka kemungkinan besar proklamasi kemerdekaan Indonesia tidak jatuh pada tanggal 17 Agustus 1945. Setelah mengetahui sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia, walaupun hanya secara singkat, kita jadi tahu bagaimana perjuangan yang dirasakan ketika merancang teks proklamasi hingga pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dibesarkan Bunda, tempat berlindung. Saudara-saudara sekalian, Wait a minute. Macam tak betul je budak ni. Tu pada,
Bombastic side eye, criminal offensive. Make me strong. Meanwhile, in our universe. Saya yakin kita bisa, Bung. Kita bisa. Mari, Bung. Satu, dua, tiga. Hai. Oke. Hei, nggak bisa menang. I am the one, the way your son don't need a... A few moments later. Bagaimana ini?